Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bab turunan, yaitu kebagian nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi aljabar. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kemiringan dan kemonotonan suatu kurva. Kali ini kita akan belajar tentang nilai maksimum dan minimum dari fungsi aljabar. Oke, sebelum kita memasuki materi utamanya, kita harus belajar dulu tentang titik dan nilai stasioner dari fungsi aljabar itu sendiri. Oke, titik stasioner terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Oke, jadi gradiennya itu sama dengan 0. Jadi kalau saya punya garis singgung yang merupakan garis horizontal, maka turunan pertamanya itu sama dengan 0. Jadi kemiringan garisnya atau gradiennya itu sama dengan 0. Sehingga jika kita lihat di gambar 1, dapat terlihat yang jelas, misalkan saya punya fungsi f(x), di sini fungsi f(x). Nah, untuk titik X sama dengan A, di sini memiliki titik singgungnya kan berarti A, Y-nya kita tidak perlu tahu. Jadi, X sama dengan A, di titik X sama dengan A, ternyata di sini F aksen A-nya sama dengan 0, atau gradiennya sama dengan 0. Selanjutnya untuk X sama dengan B-nya, F aksen B sama dengan 0. Lalu untuk di X sama dengan Y juga ternyata F aksen Y sama dengan 0. Nah, ini merupakan ketiga titik stasioner yaitu A, B, dan C-nya. Lalu untuk cari Y-nya gimana? Cari Y-nya kita dapat substitusikan titik A, B, C ini ke masing-masing fungsi dari kurvanya. Sehingga kita temukan titik Y-nya. Seperti itu. Oke, masuk ke definisi 1. Misalkan F fungsi aljabar yang mempunyai turunan. Jadi F ini merupakan fungsi aljabar yang memiliki turunan. Jika F aksen A sama dengan 0, maka Fx stasioner di titik X sama dengan A, sama seperti gambar tadi. Dengan nilai Fa disebut nilai stasionernya, jadi nilai substitusinya ke dalam fungsinya tadi disebut nilai stasioner Fx di X sama dengan A, lalu titik stasionernya itu adalah A, Fa. Oke, langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh 1. Tentukan nilai dan titik stasioner fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 12x plus 8. Oke, di sini langkah pertama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita cari turunan pertamanya terlebih dahulu. Di sini x pangkat 3 berarti 3 kali 1 sama dengan 3. X pangkat 3 dikurangi 1, x pangkat 2. Selanjutnya, min 12 kali 1 negatif 12, x pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan x pangkat 0. Jadi kita peroleh f aksen X atau turunan pertama dari fx sama dengan 3x pangkat 2 min 12. Kita tinjau lagi bahwa syarat stasioner itu turunan pertamanya sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. Sehingga jika saya tuliskan kembali, turunan pertama yaitu 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Selanjutnya saya bisa buat menjadi 3 kali x pangkat 2 min 4 sama dengan 0. Selanjutnya dalam kurung ini bisa saya faktorkan menjadi x plus 2 kali x min 2 sama dengan 0. Jadi nilai x-nya yang pertama itu x1 sama dengan negatif 2, dan yang x2-nya sama dengan 2. Jadi kita sudah punya x1 dan x2. Selanjutnya kita mencari nilai stasionernya. Tadi nilai stasioner didapatkan dari x-nya kita substitusikan ke fungsi fx-nya. Oke, perlu diingat. Kita mensubstitusikannya ke fungsi fx-nya atau ke fungsi yang sebelum kita turunkan. Sehingga untuk x sama dengan negatif 2, kalau kita substitusikan ke fungsi fx-nya, kita peroleh f min 2 sama dengan min 2 pangkat 3, min 12 kali min 2 ditambah 8 sama dengan 24. Selanjutnya untuk x sama dengan 2, kita bisa substitusikan f2 sama dengan 2 pangkat 3 min 12 kali 2 plus 8 sama dengan negatif 8. Sehingga nilai stasionernya ada 2, yaitu 24 dan negatif 8. Nih. Lalu untuk titik stasionernya, kita buat titik itu kan terdiri dari x, y. Jadi kita dapatkan yang pertama tadi x sama dengan 2, dapat nilainya negatif 8, berarti titiknya adalah 2, negatif 8. Dan untuk yang x sama dengan negatif 2, nilainya tadi adalah 24.
Berarti titik yang kedua adalah negatif 2,24. Seperti itu. Lanjut ke bagian utamanya, yaitu menentukan titik maksimum dan titik minimumnya. Nah, seperti gambar yang sebelumnya tadi, sama, misalkan saya punya fungsi f(x). Di sini ada titik maksimumnya, yaitu f aksen A sama dengan 0. Lalu ada titik minimumnya atau titik balik yang paling bawah, yaitu f aksen C sama dengan 0, dan ada titik belok. Nah, jika kita perhatikan, di sini titik maksimumnya itu tanda positif, maksudnya jika kita substitusikan di interval X kurang dari A, itu hasil turunan pertamanya yang kita substitusikan sebarang titik ke turunan pertamanya tadi itu menghasilkan lebih dari 0 atau positif. Kita ingat lagi kemonotonan atau fungsi naik, fungsi turun tadi. Nah, ternyata di sini kita peroleh nilainya positif atau lebih dari 0. Berarti ini merupakan fungsi naik. Selanjutnya, di daerah sini, oh ternyata dia negatif terus. Berarti dia sini turun. Ini turun lagi. Nah, ketika turun, saya punya titik stasioner, ternyata masih dilanjutkan turun lagi. Berarti titik stasioner tersebut itu disebut titik belok. Oke? Disebut titik belok. Selanjutnya di interval selanjutnya yaitu X lebih dari C. Ternyata saya substitusikan sebarang titik yang lebih dari C tadi menghasilkan lebih dari 0 atau positif. Nah, untuk lebih jelasnya dibahas ke dalam 4 gambar ini. Yang pertama, titik balik maksimum. Titik balik maksimum tuh yang seperti ini tadi. Jadi plus, terus titik baliknya, terus min. Jadi titik baliknya maksimum tadi kalau misalkan plus titik baliknya terus min. Jadi kan dia naik, terus titik, terus turun. Nah, itu berarti titik balik maksimum karena dia naik dulu, titik, terus turun. Selanjutnya untuk titik balik minimum kebalikannya. Dia turun dulu, terus titik stasionernya, terus dia naik. Jadi turunan pertama kurang dari 0, lalu titik stasionernya yang sama dengan 0 tadi. Selanjutnya turunan pertamanya lebih dari 0. Jadi turun, titik stasioner, terus naik. Berarti itu titik balik minimum. Nah, yang titik belok, seperti yang saya bilang tadi, seperti yang gambar yang di ini. Berarti kan dia naik. Terus titik stasioner, terus naik lagi. Berarti itu titik belok naik. Seperti ini. Nah, jadi dia tidak balik turun, tapi dia masih naik lagi. Nah, titik stasioner yang seperti itu disebut titik belok naik. Sama seperti titik belok turun, sama. Jadi saya punya turun, kurva tersebut turun, berarti F aksen kurang dari 0, terus saya dapat titik stasioner. Nah, habis titik stasioner dia nggak naik, tapi dia masih turun lagi. Masih F aksen kurang dari 0. Nah, berarti titik stasioner tersebut itu disebut titik belok turun, seperti itu. Oke, di sini ada sifat. Sifat 1. Ini sifat 1 merangkum dari apa yang saya jelaskan terhadap 4 gambar ini. Yang pertama, jika nilai F aksen bertanda positif di X kurang dari A dan bertanda negatif di X lebih dari A, maka A, FA disebut titik maksimum lokal. Oke. Jika nilai F aksen bertanda negatif di X kurang dari C dan bertanda positif di X lebih dari C, maka C, FC disebut titik minimum lokal. Dan yang ketiga, jika di sekitar titik X sama dengan B tidak ada perubahan tanda nilai F aksen, maka B, FB disebut titik belok horizontal. Jadi dia tidak ada perubahan tandanya. Jadi kayak ini tadi, masih positif, masih negatif, habis itu negatif lagi, berarti dia disebut titik belok horizontal. Cukup titik belok naik, titik belok turun, seperti itu tidak apa-apa. Oke, langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan titik balik maksimum dan minimum dari fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/2 X pangkat 2 min 6X. Oke, seperti langkah-langkah sebelumnya. Langkah pertama kita cari dulu turunan pertama dari fungsi tersebut. Sehingga saya dapatkan F aksen X sama dengan X pangkat 2 plus X min 6.
Selanjutnya kita tinjau lagi syarat titik stasioner. Titik stasioner kita gunakan sebagai pembatas interval dari daerah-daerah kritisnya. Jadi titik stasioner juga merupakan bagian dari titik kritis. Jadi F aksen X sama dengan 0. Jadi syarat titik stasioner itu. Tadi kita punya F aksen X-nya sama dengan X pangkat 2 plus X min 6 sama dengan 0. Sehingga jika saya faktorkan, saya peroleh X min 2 kali X plus 3 sama dengan 0. Sehingga saya punya dua nilai X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 3. Dari masing-masing X tadi, kita bisa mencari titik stasionernya. Kita punya X-nya, berarti kita masih kurang mencari nilai Y-nya. Cari nilai Y-nya dengan substitusikan kedua titik X tadi ke persamaan Fx-nya. Ingat, kita substitusikan ke persamaan Fx-nya, bukan F aksen X. Tapi kita substitusikan ke persamaan Fx-nya. Sehingga jika X sama dengan 2 saya substitusikan ke persamaan fungsinya yang pertama tadi, berarti 1/3 kali 2 pangkat 3 plus setengah kali 2 pangkat 2 min 6 kali 2 saya peroleh negatif 7 1/3. Lalu yang kedua, jika saya substitusikan X sama dengan negatif 3, maka F negatif 3 sama dengan 1/3 kali negatif 3 pangkat 3 ditambah setengah kali negatif 3 pangkat 2 dikurangi 6 kali negatif 3 sama dengan 13 setengah. Oke, jadi di sini saya punya dua titik stasioner. Yang pertama yaitu 2, negatif 7 1/3 dengan nilai stasionernya tadi negatif 7 1/3. Dan yang kedua yaitu titiknya negatif 3,13 setengah dengan nilai stasionernya 13 1/2 atau 13 setengah. Oke, di sini kita menguji nilai fungsi F aksen X-nya pada bilangan dan beri tandanya. Jadi nanti kita memacu sama sifat 1 tadi. Nah, makanya digambar sama diberikan tanda. Oke, untuk interval yang X kurang dari negatif 3. Misalkan saya ambil salah satu titik di sini. Di sini tidak disebutkan titik berapa. Tetapi jika kita substitusikan salah satu titik yang kurang dari negatif 3 diperoleh nilainya yaitu positif. Jadi kalau kita uji tanda dia fungsi naik kita fungsi turun, kita substitusikan sebarang titiknya ke turunan pertamanya. Oke, kita substitusikannya ke turunan pertamanya. Jadi kalau misalkan saya ambil negatif 4, saya substitusikan ke F aksen X, ternyata hasilnya positif. Artinya gradiennya kan naik. Nah, positif, karena positif seperti ini gambarnya, miringnya seperti ini. Selanjutnya, pas waktu di titik kritisnya tadi, di titik stasionernya tadi kan negatif 3 sama 2. Ini kan titik, nah ini titik stasionernya tadi. Nah, pasti 0, karena syarat dari titik stasioner sama dengan turunan pertama sama dengan 0. Nah, pasti nilai 0, 0. Lanjut, untuk interval negatif 3 kurang dari X kurang dari 2, misalkan saya ambil titiknya X sama dengan 0. Saya substitusikan ke turunan pertamanya ini tadi, ternyata saya dapatkan hasilnya negatif. Oke, negatif berarti seperti ini. Selanjutnya untuk interval X lebih dari 2, ternyata saya substitusikan, misal saya substitusikan 3. Ternyata hasilnya positif, berarti seperti ini. Jadi dari sini kita sudah ketahui. Tadi berarti negatif 3 ini, X sama dengan negatif 3 ini merupakan titik maksimumnya. Jadi titik maksimumnya adalah yang X sama dengan negatif 3, lalu yang minimumnya untuk X sama dengan 2. Tahu dari mana? Nah, tadi kan kita tahu definisi. Kalau kita substitusikan tadi, ini kan naik. Titik terus turun, berarti kan ini maksimum. Nah, ini kan turun, titik stasioner terus naik, berarti ini yang minimum, seperti itu. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan F negatif 3 sama dengan 13 setengah merupakan nilai balik maksimum. Jadi nilai baliknya itu hasil substitusinya tadi. Oke, tapi kalau titik baliknya, titik kan X, Y, berarti kan negatif 3,13 setengah itu titik baliknya.
Tapi kalau nilai balik maksimumnya itu kan hasil substitusinya atau si Y-nya. Nah, itu didapatkan karena f aksen berubah tanda dari plus positif ke min negatif seperti itu. Yang kedua, F2 sama dengan negatif 1/3. Dia merupakan nilai balik minimumnya karena F aksen berubah tanda dari negatif ke positif. Jadi titik balik minimumnya adalah 2,-7/3. Seperti itu. Oke, sepertinya sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan. Saya lanjutkan ke nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada interval tertutup A, B. Oke, di sini sama seperti sebelumnya, hanya saja ditambahi kata-kata interval tertutup. Nah, hanya seperti itu. Oke, di sini dia pakai kurung siku ya. Artinya kalau pakai kurung siku, nilai A sama B-nya ini juga ikut ke dalam fungsi yang mau kita substitusikan. Jadi titik itu, titik X sama dengan A dan X sama dengan B itu juga menjadi titik ujung dari intervalnya. Dia ikut ke dalam interval tersebut. Beda yang seperti yang sebelumnya tadi. Jadi kalau A, B itu ya kita tuliskannya seperti ini. Intervalnya kita tuliskan, ini gede banget. Bentar, saya hapus dulu. Nah, jadi intervalnya bisa saya tuliskan, bentar, di sini aja. Nah, A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Nah, jadi kalau di interval tertutup, dia ikut, ada tanda sama dengannya, seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Biasanya fungsi yang ingin kita maksimumkan atau kita minimumkan akan punya interval I. I sama dengan A, B pakai kurung siku sebagai daerah asalnya, sebagai domainnya. Lalu, nilai-nilai ekstrim sebuah fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup seringkali terjadi pada titik-titik ujung interval. Ujungnya siapa ya? A sama B tadi. Nah, masuk ke sifat 2. Misalkan F didefinisikan pada selang I yang memuat titik C. Jika FC adalah titik ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yakni C berupa salah satu dari yang pertama, titik ujung dari I. Bisa A, bisa si B tadi. Yang kedua, titik stasioner dari F. Maksudnya titik stasioner dari F itu F aksen C sama dengan 0. Jadi kalau misalkan C ini merupakan titik ekstrim, berarti saya substitusikan C ke turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Dengan syarat yang titik stasioner tadi. Yang ketiga, titik singular dari F. Artinya F aksen C tidak ada, jadi turunannya itu nggak ada. Oke, langsung masuk ke tahapan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi kontinu pada interval tertutup A, B sebagai berikut. Langkah pertama masih sama seperti sebelumnya. Cari dulu, selesaikan dulu F aksen X-nya. Langkah kedua, cari semua titik kritis Fx pada interval tertutup A, B, yaitu ada 3 bagian tadi. Jadi kita cari dulu titik kritisnya pada intervalnya, ada 3 bagian. Yang pertama, titik ujung interval, yaitu X sama dengan A dan X sama dengan B-nya. Jadi titik ujungnya itu otomatis harus kita uji juga apakah dia titik kritis atau tidak. Yang kedua, kita cari nilai titik stasionernya, yaitu turunan pertama sama dengan 0. Yang ketiga, titik singularnya. Oke, jadi D itu tidak ada di selang A, B. Dengan F aksen D tidak ada. Oke, jadi ada 3 bagian yang harus kita cari sebagai kandidat titik kritis. Nah, yang ketiga, hitung nilai fungsi Fx pada semua titik kritis yang diperoleh pada langkah 2 tadi. Nilai terbesar dan terkecil yang dihasilkan merupakan nilai maksimum dan minimum dari fungsi f. Jadi ada 3 kandidat tadi, kita substitusikan ke fungsinya, oke? Substitusikan ke fungsinya untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi f. Oke, masuk ke contoh ketiga. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan 4x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 6x plus 1 dalam interval
negatif 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 1. Oke, langkah pertama kita cari turunan pertamanya dulu. Turunan pertamanya saya peroleh 12x kuadrat plus 6x min 6. Jadi ini plus ya, jadi sudah saya tebali pakai plus. Nah, lalu 6-nya bisa saya keluarkan karena 6 itu semuanya bisa saya bagi dengan 6, jadi 6 konstanta. Sehingga saya peroleh dalam kurung 2x pangkat 2 plus 1, plus x min 1. Sehingga bisa saya faktorkan jadi x plus 1 kali 2x min 1. Oke, kita simpan dulu. Kita ketahui tadi bahwa ujung intervalnya itu negatif 2 sama 1. Berarti otomatis X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 1 ini menjadi kandidat pertama dari titik ujung interval untuk kita cari apakah dia menjadi maksimum atau minimum di titik tersebut. Selanjutnya, tadi kita punya persamaan turunan pertama dari fx-nya, 6 kali x plus 1 kali 2x min 1. Kita butuh titik stasioner, berarti turunan pertama tadi saya buat sama dengan 0. Oke, sehingga saya dapatkan ini x sama dengan negatif 1 dan juga x sama dengan setengah. Jadi saya dapat dua titik dari titik stasioner, yaitu x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan setengah. Selanjutnya di sini dia bilang tidak ada titik singular. Nah, kenapa tidak ada? Karena semua bilangan dapat kita substitusikan ke fungsi fx-nya. Jadi tidak ada yang membuat fungsi ini tidak terdefinisikan. Umumnya yang ada titik singularnya ketika saya punya fungsi dengan bentuk pembilang per penyebut atau fungsi rasional atau fungsi yang berbentuk pecahan. Nah, umumnya seperti itu yang ada titik singularnya. Misalkan di sini saya tulis contoh x min 1 per x min 3. Nah, di sini kan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti kan x min 3 tidak sama dengan 0. Jadi x sama dengan 3 ini merupakan titik singularnya. Misalkan saya punya contoh yang ini. Nah, misalkan saya punya contoh yang itu. Oke, saya lanjut ke soal yang kita bahas di contoh 3. Ini cuma sebagai tambahan yang saya katakan ini tadi. Ini cuma sebagai tambahan, ini bukan bagian dari soal. Oke, jadi saya punya 4 titik kritis yang harus saya uji coba substitusikan ke fungsi fx-nya tadi. Oke, yang pertama yaitu x sama dengan negatif 2, titik ujung dari intervalnya. Saya substitusikan ke fungsi fx, ternyata saya peroleh negatif 7. Selanjutnya, saya substitusikan titik x sama dengan negatif 1, merupakan titik stasionernya tadi. Ternyata saya dapat 6. Hasil substitusinya ke fungsi fx sama dengan 6. Selanjutnya saya substitusikan x sama dengan setengah. Ternyata saya substitusikan ke dalam fungsinya, saya peroleh negatif 3/4. Oke, x sama dengan setengah ini merupakan titik stasioner. Selanjutnya saya substitusikan x sama dengan 1, merupakan ujung dari intervalnya. Ternyata saya peroleh hasil substitusinya sama dengan 2. Oke, dari sini bisa kita simpulkan bahwa nilai terbesar atau nilai maksimumnya yaitu 6. Nah, di sini f-1 sama dengan 6 merupakan nilai maksimum. Jadi nilai maksimumnya sama dengan 6. Lalu nilai yang paling kecil yaitu nilai minimum, yaitu negatif 7. Jadi kita ketahui bahwa nilai minimumnya adalah negatif 7. Jadi sangat mudah sekali untuk mencari nilai minimum dan maksimumnya. Jadi ada tiga kategorinya tadi, yaitu titik ujung interval, titik stasioner, sama titik singular. Hanya saja di contoh ini tadi tidak ada titik singularnya. Seperti itu. Yang perlu diingat untuk mencari titik maksimum dan minimum, kita mensubstitusikan nilai x-nya ke fungsi fx-nya, bukan keturunannya. Itu yang perlu diingat. Lalu nilai yang terbesar berarti sebagai nilai maksimum, nilai yang terkecil dari hasil substitusinya tadi sebagai nilai minimum. Oke, cukup sekian pembahasan kita untuk
bagian yang kedua, yaitu mencari nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.